Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya mengabarkan dari pom bensin 54635006 di Arjosari, Kabupaten Pacitan. Hari ini hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026. Ini saya akan mengisi BBM di pom bensin Arjosari. Hari ini jam 4.16.03. Suasananya seperti ini guys. Kita antri untuk mobil, motor di sebelah sana, sebelah sini truk. Jadi ada sedikit kenaikan daripada hari-hari biasa. Ada sedikit kenaikan traffic ataupun volume kendaraan yang mengantri di Arjosari ini, di pom bensin Arjosari ini. Di depan saya ini Hiace ya, depannya lagi ada APV, Avanza, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 antrian. Dan juga di belakang saya juga masih ada beberapa kendaraan yang antri. Ini kayaknya apa ya, mungkin karena ada efek atau isu-isu yang beredar bahwa besok 1 April 2026 akan terjadi penyesuaian harga BBM. Jadi mungkin ini ada kenaikan walaupun tidak panjang, tetapi ada peningkatan antrian kendaraan, baik itu motor yang butuh pertalit ataupun pertamax, mungkin diisi full ya. Dan di sebelah saya ini truk diesel yang akan mengisi kendaraannya menggunakan solar, biosolar. Dan saya ini Ayla ya, ini menggunakan pertalit BBM subsidi. Jadi sampai saat ini harga yang tercantum di papan sana itu masih tetap tidak ada kenaikan, di mana pertalit masih 10.000, kemudian pertamax atau RON 92 12.300, Pertamina Dex 14.500, sementara Pertamax Turbo 98 belum tersedia. Ini tadi saya sudah mengantri sekitar 8 menit, 10 menit lah. Ini masih menunggu. Kita lihat nanti berapa menit sampai di pom bensin ini. Dan ini di sana mengular motor para pelajar dan beberapa masyarakat di jalur BBM subsidi atau pertalit. Pun juga untuk solar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 truk ataupun kol diesel ya, ada engkel dan lain-lain yang juga mengantri biosolar. Dan sesuai dengan himbauan dari pemerintah ataupun Kementerian ESDM, masyarakat jangan panik buying ataupun merasa panik sehingga hari ini berbondong-bondong mengisi BBM-nya secara ugal-ugalan, karena dengan panik itu malah menimbulkan suatu kekisruan ataupun kondisi yang tidak kondusif, tidak baik. Saya kira himbauan dari pemerintah itu pun dipastikan bahwa BBM subsidi tidak akan naik. Jadi pertalit tetap 10.000, per solar tetap 6.500, sehingga masyarakat tetap terjangkau. Tetapi jika pun tidak terjangkau, saya yakin tetap dibelilah, karena tetap kita butuh mobilitas untuk bekerja, untuk mengangkut barang-barang. Dan saya kira pemerintah Republik Indonesia, dalam hari ini Pak Prabowo Subianto, saya kira sudah mengambil kebijakan yang terbaik untuk masyarakatnya dengan tidak ikut menaikkan BBM subsidi. Beliau saya kira bekerja untuk rakyat, sehingga hingga saat ini BBM subsidi di Indonesia tetap harganya tetap dan ketersediaannya juga masih ada, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan. Adapun isu-isu yang menyebutkan besok akan naik, ya kita buktikan besok 1 April besok apakah memang benar naik atau tidak. Ataupun kalau memang naik,
saya kira yang BBM non subsidi lah yang akan dinaikkan karena mengikuti harga minyak dunia. Dan subsidi BBM subsidi akan tetap karena menjaga daya beli masyarakat. Dan ini kita harus mengapresiasi kinerja dari pemerintahannya Pak Prabowo Subianto dan Pak Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM yang hari ini, detik ini saya kira bekerja keras untuk menyediakan stok BBM nasional. Kita beri aplaus kepada bapak-bapak pemerintah pusat yang telah bekerja keras mengendalikan ataupun menyediakan stok. Saya kira kalau menjaga harga mudah, tetapi menjaga ketersediaan barang inilah yang sulit. Yang pemerintah akan bekerja keras memutar otak bagaimana ketersediaan BBM subsidi ini tetap terjaga dan harganya tetap tidak naik. Ini harus kita berikan apresiasi. Dan jika besok tidak naik, maka yang menghembuskan isu-isu itu harus meminta maaf karena telah menimbulkan atau menumbuhkan keributan ataupun kegaduhan di masyarakat. Karena di medsos itu banyak estimasi kenaikan harga, dan itu pun belum tentu benar. Kita akan membuktikan sesuai dengan data. Jangan memakai asumsi, kita harus memakai data, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Yang jelas BBM subsidi hingga saat ini semenjak serangan ke Iran, Indonesia masih tetap, masih aman, masih terkendali, di mana negara-negara lain, negara sahabat, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan lain-lain masih mereka sudah menaikkan harga. Bahkan di Filipina sudah darurat energi nasional. Indonesia masih indah. Alangkah indahnya sebagai warga Indonesia masih menikmati BBM subsidi. Dan hari ini saya tidak promosi ya, saya mencoba ini dari arahan teman. Arahan teman itu saya tetap menggunakan BBM subsidi, tetapi saya menggunakan ini, teman-teman. Balik ya. Ini saya tidak promosi, tapi saya mencoba menggunakan namanya Eco Racing. Ini katanya ya, ini saya masih mencoba pertama kali ini. Saya akan mengisi Pertalite 200.000. Kemudian ini saya masukkan ke tangkinya ini. Katanya nanti saya buktikan ya. Ini akan menghemat BBM efektifnya sampai 50% karena Pertalite akan berubah oktannya menjadi Pertamax sehingga tarikannya semakin enteng. Harganya tetap Pertalite, tetapi tarikannya semakin jos, juga membersihkan mesin katanya. Nah ini saya masih mencoba. Ini juga solusi untuk ngirit bensin. Sebenarnya biar berimbang itu banyak. Kalau Arli Kurnia juga punya produk namanya lupa saya. Juga penghemat BBM. Ini Eco Racing juga menghemat BBM. Ataupun yang lain lah menghemat BBM. Saya kira kita tidak perlu mengurangi aktivitas kita, tidak perlu mengurangi produktivitas kita, tetapi kita harus menggunakan efisiensi ataupun menggunakan BBM secara bijak dan mengurangi, misalkan kita kurangi penggunaan AC kita karena AC juga menyita bahan bakar. Kita pakai angin jendela. Nah ini dibuka, air tetap seger udaranya masuk. Ini karena menunggu ini AC saya nyalakan, tapi nanti ketika sudah keluar dari pom ini akan saya buka semua sehingga AC akan berkurang. Kita menggunakan udara segar dan menggunakan ikhtiar menggunakan Eco Racing sebelum kita bisa membeli mobil listrik. Karena kemarin saya nanya harga mobil listrik itu masih ya 200-an juta.
200 juta sik nabung sik lah. Jadi kita nggak anu ya, kita berusaha biar tidak utang, kita nabung dulu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berganti listrik, karena memang energi ini adalah sebuah isu yang sangat penting. Ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, termasuk BBM dalam hal ini kita harus bijak, karena BBM ini adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Artinya kalau habis ya habis, tidak bisa diperbarui kecuali kita membuat BBM kayak biosolar yang sudah menggunakan sawit, menggunakan bioetanol, menggunakan singkong yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Jadi orang-orang yang menghujat Pak Prabowo karena sawit, karena singkong, karena apa, saya kira harus belajar dengan hari ini, dengan situasi yang seperti ini. Kita ngantik di BBM. Coba kalau kita tidak tergantung kepada minyak bumi, jadi kita bisa membuat olahan-olahan dari minyak nabati yang tidak berkurang kualitasnya, mesin tetap bisa jalan, mobilitas tetap bisa jalan, aktivitas terus, dan kita tidak terkurangi pendapatan kita dari aktivitas kita. Kalau bisa tambah penting, tambah sukses, termasuk membuat ini video-video seperti ini, pekerja digital lah. Kita membuat akun YouTube, membuat Instagram, TikTok, dan lain-lain. Ini adalah upaya-upaya untuk menambah income ataupun pendapatan kita selain dari pekerjaan pokok kita. Oke pemirsa, ini tinggal satu lagi di depan ini, kita akan segera mengisi BBM ditambah dengan Eco Racing, sehingga bisa menambah efektivitas dan efisiensi bahan bakar subsidi menjadi Pertamax. Kita coba. Ini saya tidak promosi, tetapi saya baru membeli tadi, beneran baru membeli tadi. Nanti kalau berkenan nanti bisa komen di bawah. Tapi saya coba dulu bagaimana reaksinya. Satu tablet Eco Racing dan BBM subsidi Pertalite 20 liter atau 200.000. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto dan tim yang telah menjaga pasokan BBM kita sehingga tetap ada. Kalau mahal sih tidak masalah, yang penting ada itu loh. Saat ini masih ada tersedia dan harganya yang hebat, tidak naik. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Pak Bahlil, dan tim. Salut kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.